Yang pertama, mari kita lihat bagaimana kehadiran Bunda Maria di dalam hidup Yesus. Kabar gembira, ya, sebutan kabar gembira itu dipahami oleh kita. Sementara bagi Maria, waktu pertama kali dia mendengar bukan kabar gembira, tetapi kabar buruk. Ya, ini kabar buruk. Kenapa? Karena harus mengandung padahal belum bersuami, suatu aib yang sangat besar. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Secara manusiawi, ya, kita berbicara secara manusiawi, sebelum Yesus lahir ke dunia, Maria sudah menjadi figur yang menemani hidup Yesus. Dia sudah ada sebelum Yesus lahir. Setelah pergulatan dalam Lukas bab 1 ayat 38, sebuah pernyataan yang sangat kita kenal, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ya, karena kesanggupan Maria, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, maka karya keselamatan bisa berlangsung. Kita bayangkan, ya, kita berandai-andai, seandainya Maria tidak menjawab demikian, maka kisah atau sejarah keselamatan akan berlangsung dengan cara yang berbeda. Sebentar, saya pause sebentar karena sudah direcord ya. Ya, seandainya Maria memberikan jawaban yang berbeda, maka karya keselamatan juga berlangsung secara berbeda. Hanya karena kesanggupan Maria, maka karya keselamatan itu berjalan meskipun Maria bingung, meskipun dia harus berkorban, meskipun dia harus dihakimi, ya, difitnah sebab dia mengandung padahal belum bersuami, padahal belum menikah. Nah, Maria Maria juga ada muncul pada awal karya Yesus. Ya, bahkan pada masa remaja ketika Yesus itu hilang dan setelah mereka bersiarah di Yerusalem pada umur 12 tahun, ya, kedua orang tuanya menyangka bahwa Yesus remaja itu berjalan bersama dengan sanak keluarga, tetapi setelah dicari-cari ternyata tidak ketemu, ya, kedua orang tuanya, ibu dan ayah Yesus, memutuskan untuk kembali lagi ke Yerusalem. Dan di sana mereka menemukan Yesus yang ada di bait Allah sedang berbicara dengan tua-tua. Nah, setelah itu, kisah mengenai Santo Yosef tidak diceritakan lagi. Hanya diceritakan Yesus kembali ke Nazaret dan hidup dalam asuhan kedua orang tuanya. Tetapi cerita mengenai Santo Yosef itu tidak ada lagi. Maria muncul kembali dalam awal karya Yesus. Di dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Yesus seolah-olah tampaknya itu menolak. Mau apa daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Dan meskipun demikian, Maria tetap mengatakan kepada pelayan-pelayan itu, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dan benar, ini adalah mukjizat pertama. Menurut Yohanes,
Inilah tanda pertama yang dikerjakan oleh Yesus, mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Dan Maria ada. Waktu Yesus tampil di muka umum, waktu Yesus mulai berkarya, Bunda Maria juga ada di sana. Nah, dalam karya-karya selanjutnya, ya saat Yesus di Kapernaum, ketika ada banyak orang yang datang mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus, kemudian ada murid yang mengatakan kepada Yesus, ibu dan saudara-saudaramu ada di sana. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Lalu jawaban Yesus apa? Jawaban Yesus adalah, ibu dan saudara-saudariku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Apakah Maria yang hadir sebelum dia lahir, yang ada waktu dia remaja dan tidak paham akan apa yang dilakukan oleh Yesus, yang ada waktu tanda pertama atau mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus, yang juga kemudian ada ketika Yesus semakin dikenal oleh banyak orang, tetapi merasa ditolak, merasa tidak dipahami, merasa tidak diterima. Tetapi Maria tetap hadir di dalam seluruh peristiwa hidup Yesus. Dan Maria adalah juga figur yang ada, yang tetap bertahan di dekat kaki Yesus ketika puteranya itu tergantung di kayu salib. Dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudara ibunya Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Maria hadir juga berdiri di bawah kaki Yesus yang disalibkan. Bapak Ibu bisa membayangkan, terutama ibu-ibu bisa membayangkan bagaimana rasa hati, bagaimana perasaan hati melihat anaknya yang diperlakukan demikian, yang nasib hidupnya tragis, mati di kayu salib. Anda bisa membayangkan, mungkin ini contoh yang semoga saya tidak mengecilkan, semoga saya bukan sebagai sebuah pelecehan, ya, korban pesawat Sriwijaya ini, ya, bayangkan perasaan seorang ibu atas anaknya yang menjadi korban kecelakaan pesawat, ya, ketika tubuh mereka hancur, ketika tubuh dia hancur, coba membayangkan perasaan seorang ibu. Betapa hatinya sungguh menjadi hancur menyaksikan keadaan anaknya yang tragis seperti itu. Bayangkan rasa perasaan Bunda Maria yang berdiri di kaki salib Yesus menyaksikan nasib tragis dari anaknya yang demikian itu. Tapi Maria tetap berdiri di bawah kaki salib. Dan nanti setelah Yesus bangkit, kemudian naik ke surga, para murid berkumpul, bersekutu, mereka yang percaya pada pengajaran-pengajaran Yesus senantiasa berkumpul di sebuah rumah, di sana pun Maria ada. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama,
dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus ya. Ketika mereka dikejar-kejar, dianiaya oleh orang-orang Yahudi, ataupun mereka senantiasa menantikan janji Yesus akan adanya Sang Penolong, akan adanya Roh Kudus, Sang Penolong, dan mereka selalu sehati berkumpul, berdoa, bertekun. Maria juga ikut serta bersama dengan para murid, mereka yang percaya akan Yesus sebagai Mesias. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dari sini kita bisa menyaksikan Bunda Maria atau Maria Ibu Yesus adalah satu-satunya orang yang hadir sebelum Yesus lahir, merawat Yesus waktu kecil, hadir ketika Yesus masih remaja, hilang dan ditemukan di bait Allah, juga bingung kenapa anaknya bersikap demikian. Dia hadir pada awal karya Yesus, penampilan di muka umum, mukjizat dan tanda pertama yang dilakukannya di Kana, meskipun dia juga tidak langsung mengerti, meskipun dia meminta kepada anaknya, tetapi tidak serta-merta dijawab ya. Jawaban Yesus itu menggantung. Dia juga hadir ketika Yesus menikmati atau mengalami popularitas, dikerubuti oleh banyak orang ketika dia dan saudara-saudaranya mau memanggil Yesus, dijawab oleh Yesus demikian, "Ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya." Seolah-olah itu ditolak. Tetapi Maria juga berdiri di kaki salib ketika Yesus wafat. Dia juga ada ketika para murid berkumpul menantikan Roh Kudus setelah Yesus diangkat ke surga. Maria, Ibu Yesus adalah satu-satunya orang, satu-satunya pribadi yang setia dari awal sampai akhir hidup Yesus. Dialah satu-satunya figur yang ada dari awal sampai akhir dan sampai Yesus terangkat ke surga, sampai pembentukan gereja perdana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, 3 figur Bunda Maria yang kita lihat bersama pada saat ini adalah 3 sosok perempuan yang setia. Entah itu Maria Ibu Yesus, seorang pribadi, satu-satunya figur yang ada sebelum Yesus lahir, pada masa kecil Yesus, pada saat dia remaja, pada karya Yesus, pada saat Yesus disalib, dan pada pembentukan jemaat perdana, Maria tetap setia. Meskipun bingung, meskipun banyak hal tidak dia mengerti, meskipun ada banyak guncangan, dia tetap setia, tetap berdiri di sana. Maria Magdalena setelah dibebaskan dari 7 roh jahat di wilayah Galilea, seputaran Nazaret, seputaran Kapernaum, dia terus-menerus berjalan melayani rombongan Yesus dan para murid dengan apa yang dia punya, juga sampai akhir hidup Yesus dan pastilah pada pembentukan jemaat perdana. Maria Britania yang rumahnya di dekat Yerusalem menunjukkan betapa dekat relasi keluarga itu dengan Yesus, maka mereka pun juga selalu menyambut Yesus dengan sambutan yang terbaik. 3 tokoh
tiga figur yang menunjukkan kesetiaan. Maka ini yang bisa kita petik di dalam hidup kita masing-masing. Kesetiaan, mengerjakan apa yang menjadi bagian kita dengan setia dan membiarkan Tuhan mengerjakan yang menjadi bagiannya. Saya tetap setia, tetap ada, tidak lari, tidak pergi, meskipun banyak hal tidak saya mengerti, meskipun banyak hal itu mengguncangkan saya, tetapi saya tetap ada, tetap setia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari terkasih, dalam latihan doa yang sebentar lagi akan kita lakukan bersama-sama, kita akan membuat refleksi, mengenang kembali, mengingat kembali kapan dan bagaimana aku setia menjalankan tugasku, menjalankan peranku, entah itu sebagai suami, atau sebagai istri, atau sebagai orang tua, atau sebagai anak, atau sebagai karyawan, atau tugas-tugas yang saya punya. Kapan dan bagaimana aku setia, khususnya pada saat-saat yang sulit, pada saat-saat yang menantang, pada saat-saat yang mengguncangkan. Kapan dan bagaimana aku setia. Ini yang akan kita doakan sebentar lagi di dalam latihan doa kita. Kita sadari kehadiran kita di tempat ini pada saat ini. Kita tinggalkan sejenak beban-beban pikiran kita, dan kita kesampingkan sejenak rencana-rencana yang akan kita lakukan. Kita berikan seluruh waktu ini bagi Tuhan dan bagi diri sendiri. Marilah kita masuk dalam keheningan. Anda bisa mendengarkan alunan musik pengiring meditasi, atau merasakan udara yang Anda hirup dan udara yang Anda hembuskan. Cukup merasakan dan menyadarinya sampai hatimu merasa tenang. Jika engkau sudah merasa tenang, sekarang bayangkan engkau berhadapan dengan Allah Bapa. Kepada Allah Bapa, mohonlah rahmat agar Ia berkenan bersamamu menelusuri kembali perjalanan hidupmu. Sekarang perlahan-lahan rileks dan tenang, sabar. Ingatlah kapan dan bagaimana engkau berusaha untuk setia,
menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawabmu. Ingatlah kembali saat atau peristiwa itu. Apakah yang engkau lakukan? Bagaimana engkau melakukannya, termasuk mengatasi, mengalahkan entah kebosanan, kejenuhan, atau mungkin kecemasan, kemarahan. Rasakanlah kembali perasaanmu saat engkau sungguh berusaha untuk setia.
Lihatlah kembali apakah dampak dan buah dari kesetiaan yang engkau usahakan, dan senantiasa rasakanlah perasaanmu ketika engkau sungguh-sungguh mengusahakan kesetiaan itu. Sekarang sadarilah kembali kehadiratmu saat ini di tempat doamu sendiri-sendiri. Bayangkanlah engkau kembali berhadapan dengan Allah Bapa. Bercakap-cakaplah dengan Dia seturut yang engkau rasakan dalam hatimu. Entah bersyukur bahwa engkau boleh setia menjalankan tugas atau peran atau tanggung jawabmu. Bersyukur atas rahmat Allah yang menopangmu untuk setia. Ataupun juga mohon rahmat agar engkau semakin dikuatkan, dimampukan untuk hidup dengan setia. Dan marilah kita menutup doa kita dengan doa Bapa kami.